mungkin ada hal-hal mistis yang membuat kereta ini tuh memang jalan sendiri, friend. Hello my friend, welcome to my area. Ada banyak cerita mistis yang terjadi di rel kereta api. Karena memang rel kereta api ini sering dijadikan tempat bunuh diri dan kecelakaan. Hari ini kita akan bahas cerita-cerita mistis yang terjadi di rel kereta api. Sebelum kita mulai videonya, buktiin kalau kalian bukan penakut. Yang pertama ada cerita dari salah satu mahasiswa dari kampus ternama di Indonesia. Kisah yang terjadi di sekitar tahun 2000-an ini sudah menjadi seperti urban legend gitu, friend, di kalangan mahasiswa kampus ini. Cerita ini dimulai saat seseorang mahasiswa baru pulang di tengah malam. Dia naik kereta dari stasiun UI menuju Tebet. Anehnya, semua penumpang di dalam kereta tersebut menggunakan baju lusuh dengan model jadul. Setelah sampai dan turun di stasiun Tebet, seorang petugas stasiun bertanya kepada mahasiswa ini, "Kenapa kamu berjalan di sepanjang rel?" Mahasiswa ini bingung, karena dia merasa dia telah naik kereta dan dia turun di stasiun itu. Petugas pun bilang di jam tersebut udah nggak ada lagi kereta yang beroperasi. Nah, dari situ banyak orang yang berasumsi bahwa pemuda ini telah menaiki kereta hantu. Yang kedua, ada rel yang sering terdengar suara tangisan dari tragedi Bintaro. Kecelakaan kereta yang terjadi dalam tragedi Bintaro tahun 1987 masih menyisakan banyak misteri sampai sekarang, friend. Dari keseluruhan penumpang yang dibawa, ada 150 orang yang tewas dan 300 sisanya mengalami luka-luka. Tragedi tersebut ternyata masih menyimpan kisah mistis sampai sekarang. Dari rel tempat kecelakaan tersebut terjadi, sering terdengar suara tangisan dan rintihan. Bahkan ada warga yang melihat kepala yang melayang tanpa tubuh. Ada juga warga yang melihat tubuh yang menggelinding di rel kereta api ini. Banyak yang percaya bahwa penampakan-penampakan ini adalah korban-korban dari kecelakaan Bintaro, friend. Oke, next ada penumpang berambut panjang di rel kereta api. Cerita ini diceritakan di tweet Kaskus oleh seorang pria. Dia mengaku ketika lewat di sebuah rel kereta, ia melihat ada perempuan rambut panjang yang sedang duduk berjongkok. Duduk apa berjongkok? Awalnya pemuda tersebut mengira bahwa si perempuan ini sedang buang air besar, friend. Karena memang hal tersebut adalah hal yang lumrah di beberapa daerah. Tapi sayangnya ketika menoleh, perempuan tersebut memiliki wajah yang rusak dan hancur. Wajahnya penuh dengan darah. Usut punya usut, ada yang menceritakan bahwa si perempuan ini adalah salah satu korban kecelakaan di rel tersebut. Next, ada sosok lalu lalang di rel yang menyebabkan kecelakaan maut di stasiun Ketanggungan, Brebes. Jadi kecelakaan yang terjadi ini merupakan kado pahit di malam Natal tahun 2002. Walaupun kecelakaan itu disebutkan adanya kesalahan teknis atau human error gitu ya, tapi masih ada aja yang mengaitkan kecelakaan ini dengan sosok perempuan anggun yang konon suka berkeliaran di sekitar rel kereta. Dalam kecelakaan ini sebanyak 45 penumpang tewas dan beberapa bagian tubuh mereka tidak bisa ditemukan saat proses evakuasi. Setelah kejadian itu, warga menjadi resah karena adanya suara-suara tangisan atau suara-suara aneh yang muncul dari tempat kecelakaan tersebut. Yang terakhir ada kereta jalan sendiri di Malang. Nah, ini yang paling menarik, friend. Karena memang ceritanya adalah kejadian mistis kereta yang berjalan sendiri ini ternyata sering terjadi di kota Malang. Bahkan warga yang hidup di sekitar rel stasiun Kota Lama pun menganggap hantu atau makhluk halus di stasiun ini tuh jahil-jahil, friend. Cerita mistis bukan kali ini saja terjadi. Jadi seorang saksi mengatakan sudah 4 kali dia melihat gerbong kereta jalan sendiri dari stasiun Kota Baru Malang sampai stasiun Kota Lama Malang. Jadi memang udah sering banget terjadi kejadian kereta jalan sendiri, friend. Terakhir, gerbong
kereta api jalan sendiri terjadi pada Kamis 19 November 2020. Wah, ini baru 2020. Kejadian ini belum lama berarti friend, sekitar beberapa bulan lalu. Kejadian gerbong kereta api yang jalan sendiri di kota Malang ini bukan peristiwa baru gitu ya, yang menghebohkan masyarakat, jadi memang sudah sering. 9 tahun yang lalu, tepatnya pada 2011, 4 gerbong kereta api jalan sendiri dari stasiun Kota Baru ke stasiun Kota Lama Malang. Kejadian itu menewaskan seorang balita dan menghancurkan satu rumah milik warga Cipto Mulyo, Kota Malang. Warga sekitar stasiun Kota Lama pun menganggap bahwa peristiwa gerbong kereta api yang jalan sendiri ini benar-benar sering banget terjadi karena faktor elevasi, yaitu tingkat ketinggian daratan di stasiun Kota Baru lebih tinggi daripada di stasiun Kota Lama. Oke, ini lebih masuk akal ya, jadi relnya memang seperti turunan gitu friend. Tapi pertanyaannya kan, masa iya kereta ketika diparkir tidak dikunci, atau kalau bahasa mobil itu kayak direm tangan gitu kan? Kayaknya nggak mungkin bisa dia lepas gitu. Mungkin ada hal-hal mistis yang membuat kereta ini tuh memang jalan sendiri, friend. Nah, menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah. Kita lanjut lagi ceritanya, bahwa jadi ada cerita dari seorang warga yang tinggal di sekitar stasiun Kota Lama Malang ini gitu ya. Dia percaya bahwa kejadian kereta api yang jalan sendiri ini memang ada faktor lain, friend. Dia pun menganggap bahwa penunggu atau makhluk lain yang berada di stasiun Kota Baru, Kota Malang ini memang jahil-jahil. Hal ini dibuktikan ketika dia mendengar cerita dari seorang masinis beberapa tahun silam, di mana pada saat itu si masinis sedang tidak berada di lokomotif kereta api. Tapi tiba-tiba lokomotif itu mesinnya hidup sendiri, friend, dan berjalan dari stasiun Kereta Baru menuju stasiun Kota Lama. Nah, ini kesaksian langsung dari masinis ya. Sebelum PT KAI memberikan pengamanan di daerah stasiun Kota Lama, biasanya gerbong kereta api yang jalan sendiri tersebut melaju dan berhenti di daerah Kesembon, Kabupaten Malang. Peristiwa itu pernah terjadi sekitar tahun 90-an, friend. Jadi di mana pada saat itu ada kereta api yang mengangkut pupuk melaju sendiri dengan kecepatan tinggi dari stasiun Kota Baru. Tapi untungnya peristiwa tersebut tidak menimbulkan kecelakaan atau korban jiwa gitu ya. Kok bisa ngerem? Itu pertanyaan ya, friend. Tapi memang ya itu, banyak juga yang percaya memang ini dikendalikan oleh hal-hal gaib gitu, friend. Coba kita lanjut lagi ceritanya. Di sisi lain, kejadian kecelakaan kereta api yang menabrak kendaraan bermotor juga sering terjadi di persimpangan Kota Lama, Kota Malang. Jadi menurut warga sekitar nih, friend, pernah ada sekitar 3 kecelakaan kereta yang menabrak kendaraan. Nah, ini juga kan yang bahaya ya, kalau misalkan memang kereta-kereta di stasiun itu sering jalan sendiri kan ada resiko yang dimana bisa membuat kecelakaan, friend. Jadi kasus pertama ada kereta api lokomotif menabrak taksi. Dan kasus kedua kereta api menabrak truk yang menyebabkan korban jiwa dan tabrakan beruntun. Wah, ini sampai ada korban jiwanya, friend. Jadi memang parah banget gitu. Salah satu warga yang bercerita ini juga mengaku sempat diteror korban kecelakaan kereta api di sekitar tahun 2000-an. Jadi warga ini mengatakan bahwa ada seorang warga juga yang tinggal di bantaran rel kereta api tertabrak kereta api yang sedang melaju, friend. Bahkan juga ada cerita bahwa kereta api yang berjalan sendiri ini menabrak seseorang warga, friend. Terus ada juga cerita bahwa warga yang tinggal di sekitar rel kereta api itu telah mengalami kejadian aneh ketika lewat tengah malam, friend. Ada yang mengetuk rumah-rumah warga yang tinggal di sekitar rel ini setiap malam hari. Tapi ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa gitu. Apakah itu korban dari kecelakaan kereta yang terjadi? Dan kejadian itu dialami oleh hampir seluruh warga yang ada di kampung itu, friend. Jadi memang warga ini mengaku sering diganggu oleh hal-hal mistis setelah kejadian kecelakaan kereta itu, friend. Seperti bunyi klakson mobil yang terparkir di depan rumahnya gitu ya. Dan ada juga suara dentuman-dentuman besi yang berada di sekitar rumahnya. Pokoknya seorang warga yang bercerita ini sering diganggu oleh makhluk-makhluk gaib setelah
banyaknya kecelakaan di sekitar rel kereta itu, friend. Itu dia ada 5 cerita mistis yang terjadi di rel kereta api, friend. Ya memang ada beberapa yang bisa dibilang sulit untuk kita cerna gitu ya. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir juga seperti kereta yang berjalan sendiri gitu. Kalau dipikir dari logikanya memang kan yang tadi ya, ada kemungkinan bahwa dataran suatu tempat lebih tinggi dari tempat lainnya gitu, sehingga si kereta ini bisa jalan sendiri gitu. Cuma kan itu semua juga masih bisa ada kemungkinan bahwa memang ada makhluk-makhluk gaib yang jahil atau yang iseng dan mereka mengendarai kereta ini gitu loh, friend. Nah, menurut kalian cerita mana yang paling mistis, friend, atau yang paling serem gitu? Kalau gue pribadi memang ada cerita yang tadi sih yang gak habis pikir, bahwa seorang mahasiswa yang dia merasa naik kereta dan jelas dia turun di salah satu stasiun gitu ya, tapi petugas stasiun ini bilang bahwa udah gak ada lagi kereta yang beroperasi jam segini, dan saya melihat tadi kamu tuh berjalan di tengah-tengah rel sendiri dengan tatapan kosong. Kan juga gue sering dapat cerita dari teman yang pernah naik kereta gaib gitu, friend. Jadi memang isinya tuh suasananya beda dan mereka memakai baju-baju kuno gitu ya, baju-baju lama gitu ya. Bahkan kalau kalian pernah dengar cerita yang pernah kita bahas juga di stasiun-stasiun angker, ada seorang yang mengaku naik kereta ketika dia turun di stasiun Manggarai. Dia cerita ke petugas stasiun Manggarai, orang ini bilang bahwa saya tadi naik kereta, ya hampir sama lah ceritanya ya sama ini. Dia mengaku naik kereta tapi petugas bilang udah nggak ada kereta. Kira si orang ini bilang, oh tadi saya pinjam koran nih dari salah satu orang di kereta itu. Ketika dilihat dengan jelas korannya berasal dari tahun 1800-an kalau nggak salah gitu. Jadi memang aneh juga ya, ada misalkan ada orang yang zaman sekarang masih membaca koran dari tahun 1800-an, itu kan aneh gitu. Anyway, makasih udah nonton, dan buat kalian yang gak mau ketinggalan video-video selanjutnya, video-video penakut selanjutnya, kalian bisa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Kalian juga bisa share, like, dan komen. Yang paling gue tunggu adalah pendapat kalian, atau mungkin kalian punya cerita tentang rel kereta api yang memiliki hal-hal mistis gitu, atau kalian punya pengalaman ketika melewati rel sendirian dan kalian menemukan kejadian-kejadian aneh, kalian bisa ceritain di kolom komentar, friend. Buat kalian yang mau request video bahasan, kalian bisa email ke requestrayarea@gmail.com atau ke Instagram gue di @rayshading. Intinya setiap kita lewat rel kereta api memang harus super hati-hati, harus lihat kanan kiri, karena memang ada yang percaya bahwa ada kentrung budek gitu ya, yang bisa membuat telinga kita jadi tidak mendengar adanya kereta seperti itu. Makanya benar-benar terlepas itu kita tetap harus hati-hati ketika melewati rel kereta api. Dan yang paling terpenting adalah jangan suka jalan di tengah-tengah rel kereta api atau di dekat rel kereta api, friend. Karena memang banyak kejadian kecelakaan karena orang ini jalan di pinggir rel kereta api. So, thanks for watching. Sampai ketemu di video penakut selanjutnya. Agak nggak masuk akal. Penumpangnya, tapi ketika dia ngerasa dia turun gitu ya, dia nggak merasa jalan, tapi dan ingat itu dari Depok ke Tebet itu jauh ya. Gila banget kalau jalan kan ibaratnya. Iya. Dan pertanyaan ada dari jalan segitu. Karena itu aja, friend. Makasih udah nonton, and see you in video penakut selanjutnya.